Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Sehat selalu ya. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Saya doakan teman-teman selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajatnya segera dikabulkan oleh Allah. Bahagia, selamat dunia akhirat dan kaya raya dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Saya mau cerita sedikit. Semoga ini bisa jadi ibroh bagi kita semua. Juga bagi pengingat buat saya agar saya bisa tetap tawadu. Jadi saya ini ibu tunggal dari 2 orang anak laki-laki, sudah lebih dari 20 tahun. Dan 20 tahun yang lalu saya memutuskan untuk resign dari sebuah instansi pemerintahan ya. Tentunya pada saat itu banyak sekali pertimbangan, terutama saya ingin sesuatu yang lebih baik ke depannya bagi saya dan untuk anak-anak. Pada saat itu sih saya belum tahu setelah resign saya mau ngapain, tapi saya jalanin aja. Dan masih muda juga ya, masih ambisius, punya keyakinan yang luar biasa gitu. Bismillah. Dan akhirnya di awal-awal itu saya memutuskan untuk ngajar privat, ngajar sekolah tinggi, nggak lama. Tapi itu sudah cukup ya buat pengalaman bagi saya. Di awal-awal memang nggak mudah, apalagi saya terlahir dari lingkungan dan dibesarkan di lingkungan birokrasi. Sampai saya pun masuk ke lingkungan birokrasi, punya gaji tetap setiap bulan. Pada zaman itu ASN kayaknya masih banyak, lebih santainya ya. Terus tiba-tiba ritme hidup saya berubah, nggak punya gaji bulanan, terus nggak tahu mau ngapain. Yang tadinya setiap hari pagi-pagi sudah disibukkan untuk pergi ke kantor, terus tiba-tiba saya di rumah aja sementara anak-anak masih kecil-kecil. Tapi itu saya jalanin aja. Kalau ditanya saya ngapain aja, aduh banyak banget yang saya lakukan. Tapi alhamdulillah, sebenarnya saya nggak punya kerjaan tetap. Alhamdulillah Allah cukupkan. Sampai detik ini Allah cukupkan. Saya sangat bersyukur sekali. Saya harus mandiri karena saya tidak mau merepotkan ibu saya dan adik-adik saya. Saya juga ingin anak-anak saya bisa belajar dari perjuangan saya, karena yang mereka punya hanya saya. Jadi saya adalah contoh bagi mereka. Alhamdulillah setelah saya tidak punya pekerjaan tetap lagi, tapi bukan berarti rezeki saya berhenti di situ. Karena rezeki itu kan tidak melulu dari apa yang kita kerjakan. Ada aja cara Allah, jalan Allah untuk mencukupi segala kebutuhan saya dan kebutuhan anak-anak saya. Apalagi janji Allah itu pasti. Saya menjadi tulang punggung keluarga, menafkahi anak-anak. Memang sebelumnya juga saya menafkahi anak-anak saya, tapi ini sudah jelas sekali. Apa yang saya lakukan, memutuskan untuk menjadi ibu tunggal adalah salah satu jihad bagi saya, karena saya menolak untuk hidup dalam satu ikatan pernikahan tapi berbeda keyakinan. Buat saya itu bukan hanya mengkhianati saya, tapi juga sudah mengkhianati Allah.
ya selain itu juga banyak 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 faktor juga gitu, tapi itulah yang paling utama bagi saya. Nggak perlu lah ya saya ceritakan mendetailnya. Intinya saya lebih memilih akidah saya. Justru setelah itu, setelah saya tidak bekerja lagi, saya alhamdulillah mendapatkan apa-apa yang saya inginkan, yang selalu saya yang selalu ada dalam doa saya. Saya ingin sekali bisa jalan-jalan, melihat buminya Allah. Alhamdulillah sudah hampir separuh Indonesia dan sudah keluar negeri juga. Saya bisa jalan-jalan gratis, bahkan dibayar. Alhamdulillah, saya diizinkan Allah untuk bisa punya rumah. Anak-anak saya sehat. Alhamdulillah sampai detik ini anak-anak juga bisa melanjutkan kuliah. Buat bunda-bunda di luar sana, teman-teman saya, jangan takut. Seringkali hidup ini tidak sesuai ya dengan apa yang kita harapkan. Tapi Allah itu maha baik, insya Allah. Allah akan selalu ada buat kita. Mintalah apapun yang kita butuhkan, dekat dengan Allah. Walaupun saya sendiri juga masih selalu berusaha untuk memaksa diri saya untuk tidak lalai gitu, tidak jauh dari Allah. Yakinlah teman-teman, ada yang mungkin tiba-tiba harus kehilangan suaminya karena lebih dulu menghadap kepada Allah. Ada yang sebenarnya tidak menginginkan tapi harus berpisah dari suaminya. Nggak usah takut, karena yang memberi rezeki itu Allah, bukan suami kita. Suami kita ya hanya jalan aja gitu, jalan aja bagi rezeki kita dan anak-anak kita. Saya sudah menjalaninya, bahkan pada saat masih dalam ikatan pernikahan, saya juga menafkahi diri saya sendiri dan anak-anak saya. Jadi ya begitulah ya teman-teman, bukan hanya saya aja saya rasa yang pernah mengalami hal seperti ini. Banyak perempuan-perempuan di luar sana. Yang menguatkan saya dikelilingi oleh orang-orang, teman-teman yang bisa memberikan nilai positif ya dalam kehidupan saya. Satu hal yang saya tidak akan pernah lupakan adalah pada saat itu saya masih bekerja di instansi, dan pada saat itu posisi saya sebagai sekretaris bidang. Jadi istri dari kabid saya bercerita kepada saya, Pak Kabid ini punya kakak perempuan, seorang janda, punya anak 5, dan si kakak ini tidak punya keahlian apapun. Mungkin dulu-dulunya termasuk orang yang berada ya, dan suaminya juga tidak punya pensiun. Jadi kakak atasan saya ini tidak punya pekerjaan apa-apa, tidak punya penghasilan, tapi setiap hari walaupun dalam kondisi datang bulan, beliau selalu di atas sajadah mendoakan anak-anaknya. Alhamdulillah, kelima anak-anaknya dijaga oleh Allah. Mereka sukses, insya Allah sukses di dunia juga sukses di akhirat. Menjadi orang-orang hebat
dan menjadi anak-anak yang soleh soleha. Dari situlah cerita itu benar-benar tertanam di hati saya hingga detik ini. Jadi jika saya sebagai manusia, saya pasti ada kalanya saya drop, dan di kala itu saya mengingat kisah ini, itulah yang membuat saya semangat kembali. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu cerita saya. Insya Allah nanti lain kali kita cerita-cerita lagi. Semoga kisah ini bisa bermanfaat, ada manfaatnya lah bagi teman-teman di luar sana, terutama bunda-bunda yang mungkin sekarang sedang bersedih karena nggak tahu lagi ngapain. Ya, semangat, insya Allah Allah akan bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.